Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semua Bapak dan Ibu? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Tetap semangat dan selamat pagi. Selamat datang di acara seminar online Barataga 015 pada hari ini yang akan mengangkat tema Mensikapi Bencana COVID-19, Teori Manajemen Konstruksi dan Rekayasa, Kendali Struktur, Beton Pracetak Prategang, BIM, dan Jalan pada Proyek Konstruksi. Saya, Nusa, selaku moderator pada acara pagi hari ini, akan membacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita buka acara ini dengan berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa cukup, langsung saja kita mulai dengan acara yang pertama, yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Gigi Haji Bambang Widayanto, Sarjana Kedokteran Gigi, Master of Business Administration, selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Daerah Gabungan Pengusaha Kontraktor Nasional Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan Bapak. Di mute, oke. Suara sudah bisa didengar, Mbak Nura? Sudah jelas Bapak. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada yang terhormat Bapak Insinyur Dwi Santoso MT, selaku Ketua Panitia Pelaksana, yang terhormat Bapak Insinyur Manahara Ersiahaan, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Tenaga Ahli Konstruksi Indonesia, dan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Pengusaha Kontraktor Nasional Indonesia, pendiri Asosiasi Konsultan Nasional Indonesia, dan penanggung jawab Pilar Pengembangan Profesi, serta Direktur Utama PT Kencana Roda. Yang terhormat Bapak Profesor Insinyur H. Sarwidi, MSc, PhD, Ahli Utama, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Tenaga Ahli Konstruksi Indonesia, Daerah Istimewa Yogyakarta, Pengarah BNPB Republik Indonesia, Inventor dan Inovator Barataga, Guru Besar Senior Rekayasa Kegempaan dan Dinamika Struktur Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Yang terhormat Bapak Profesor Insinyur Yoyong Afriyadi MSc, Guru Besar dan Rektor Universitas Atmajaya Yogyakarta, Pakar Kendali Struktur HAKI. Yang terhormat Bapak Insinyur Hari Nugra Nurjaman MT, Ketua Umum Ikatan Ahli Pracetak dan Prategang Indonesia, IAPI, Ahli Utama Teknik Bangunan Gedung. Yang terhormat Profesor Dr. Insinyur Nas Friyal Carlo, MSc, Guru Besar Universitas Bung Hatta, Ikatan Ahli Bencana Indonesia, IABI, PII. Yang terhormat Bapak Reza Pradian ST BIM, Pakar Building Information Modeling, PT Glodon Technical Indonesia. Dan yang kami hormati Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, serta saudara-saudara peserta seminar online Semon seri 015, serta teman-teman panitia pelaksana yang berbahagia. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat inayahnya, kita semua masih pada saat ini diberikan kesempatan dan kesehatan untuk mengikuti acara seminar online seri 015. Kerjasama DPD Ataki dengan DPD Gapeknas DIY, serta Musega Prof. Sarwidi yang didukung komunitas Barataga dan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, para peserta seminar online seri 015 yang berbahagia. Kami atas nama penyelenggara menyampaikan ucapan terima kasih
atas partisipasi dan keikutsertaannya pada acara ini. Seminar online berseri ini merupakan salah satu kegiatan dari program pengembangan keprofesian berkelanjutan PPPKB bagi para pelaku dan tenaga ahli di bidang konstruksi. Penyelenggara seminar online ini dilatar belakangi oleh adanya bencana global pandemik COVID-19 yang telah berdampak luar biasa pada kehidupan umat manusia. Ribuan orang telah menjadi korban meninggal dunia. Selain dampak korban jiwa, sektor ekonomi dan sosial telah terdampak sangat signifikan. Demikian juga pada sektor industri jasa konstruksi. Pandemi COVID-19 telah membatasi interaksi konvensional yang biasa dilakukan secara fisik antar orang. Namun dengan menerapkan teknologi komunikasi 4.0, interaksi secara fisik konvensional tersebut dapat kita rubah menjadi interaksi modern secara maya. Sehingga di era bencana pandemi COVID-19 ini, kita masih dapat melakukan kegiatan seperti seminar online pada pagi hari ini. Dengan harapan dapat untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan kompetensi para pelaku dan tenaga ahli di bidang konstruksi dalam bingkai program pengembangan keprofesian berkelanjutan. Kita berharap dengan doa dan upaya, mudah-mudahan bencana pandemi COVID-19 ini cepat teratasi. Kepada yang terhormat Bapak Isyur Manahara RSiaan, Ketua Umum DPP Ataki, Ketua Umum DPP Gapeknas, kami mohon berkenan untuk dapat memberikan kata sambutannya dan sekaligus membuka dengan resmi acara seminar online Barataka seri 015 ini. Dan kepada yang terhormat Bapak Profesor Hasarwidi, selaku Ketua DPD Ataki DIY, kami mohon di penghujung acara nanti berkenan untuk merajut presentasi materi para narasumber guru besar dan pakar di atas, serta sekaligus menutup acara seminar Barataka seri 015 ini. Selanjutnya kepada para peserta seminar online Semon seri 015 yang berbahagia, perlu kami sampaikan bahwa telah terbit Surat Edaran LPJK nomor 17 tanggal 29 Juli 2020 tentang pedoman pelaksanaan kegiatan program pengembangan keprofesian berkelanjutan secara daring PPKB online. Maka penerbitan sertifikat dan nilai SKPK menyesuaikan dengan surat edaran tersebut. Satuan Kredit Pengembangan Keprofesian SKPK peserta seminar online ini menyesuaikan dengan waktu pelaksanaan. Dalam SE tersebut yaitu 5 SKPK sama dengan 3 JPL. 1 JPL sama dengan 60 menit. Jadi 180 menit atau 3 jam penyelenggaraan. Dan bisa mendapat tambahan 25 SKPK setiap peserta dengan membuat di akhir seminar ini sebuah tulisan atau executive summary pada materi seminar ini. Teknisnya nanti di penghujung acara bisa dikomunikasikan dan disampaikan kepada Ketua Panitia Pelaksana, Bapak Insinyur Dwi Santoso MT. Akhirnya kami ucapkan selamat berseminar bersama Musega, Barataka, Ataki, dan Gapeknas. Demikian sambutan yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Dan tak lupa kami mengucapkan banyak terima kasih kepada segenap rekan-rekan panitia dan para pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah membantu dan turut terlibat untuk mensukseskan acara seminar berseri hingga hari pagi ini, seri yang ke-15. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Bapak Bambang Widayanto. Dan selanjutnya, sambutan akan disampaikan oleh Bapak Insinyur Manahara R. Siahaan selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Asosiasi Tenaga Ahli Konstruksi Indonesia dan Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Pengusaha Kontraktor Nasional yang sekaligus akan membuka secara resmi acara seminar online Barataga pada hari ini. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan Bapak Manahara. Baik, selamat pagi Ibu Nuha, sudah diberi kesempatan, Ibu Nuha yang cantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi buat kita semua. Yang kami hormati para narasumber, Bapak Profesor Insinyur Yoyong Afriyadi, MSc, Guru Besar, Rektor Universitas Atmajaya Yogyakarta, pakar kendali struktur HAKI, yang akan menyampaikan materi dengan topik pengendalian getaran untuk mengurangi respon struktur bangunan akibat gempa. Ini seri pertama. Yang terhormat, narasumber Bapak Insinyur Hari Nugraha Nurjaman, MT, Ketua Umum IAPI, Ikatan Ahli Pracetak Prategang Indonesia, Ahli Utama Teknik Bangunan Gedung, yang akan menyampaikan materi dengan topik inovasi teknologi jalan pracetak dan prategang untuk konstruksi jalan tol dan reservasi jalan di new normal. Bapak Profesor Dr. Insinyur Nasfrijal Carlo, MSc, Guru Besar Universitas Bung Hatta, IAB dan PI, akan menyampaikan materi dengan topik implementasi K3 dalam manajemen konstruksi. Bapak Reza Pradian, ST BIM, pakar Building Information Modeling, PT Glodon Technical Indonesia, akan menyampaikan materi dengan topik implementasi 5D, Building Information Modeling, seri kedua. Kepada yang kami banggakan, Bapak Doktor, saudaraku Bapak Doktor Haji Bambang Widayanto, MBA, Ketua Umum DPD Gapeknas, DIY. Saudaraku Profesor Insinyur Haji Sarwidi, MSCE, PhD, AU, Ketua DPD Ataki DIY. Pegarap BNPB RI, inovator dan inovator Barataga, Guru Besar Senior Rekayasa Kegempaan dan Dinamika Struktur UI Yogyakarta, yang akan merajut materi presentasi dari narasumber, guru besar dan pakar seminar. Dan kepada Insinyur Dwi Santoso MT, Ketua Panitia Pelaksana Seminar Online seri ke-15, kerjasama Ataki, Gapeknas, dan Musega, didukung komunitas Barataga dan Fakultas Teknik Sipil Perencanaan Universitas Islam Indonesia Jogja. Dan yang kami banggakan, kami hormati Bapak, Ibu, saudara-saudara peserta seminar online seri ke-15, serta teman-teman panitia pelaksana yang berbahagia. Pada kesempatan ini, kesempatan yang baik ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat jalan kita semua pada hari ini diberi kesempatan, diberi kesehatan untuk mengikuti acara seminar online seri ke-15 ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari, di masa pandemi COVID-19 telah menciptakan kebutuhan dan perlunya menjaga jarak dalam interaksi sosial, sehingga setiap individu yang rentan tidak akan terkena virus. Model ini menghendaki agar setiap individu dapat melakukan tanggung jawab bagiannya guna memperlambat penyebaran virus. Kita sepakat, di era industri 4.0 ini, seminar pembelajaran tatap muka kita ganti dengan seminar online. Saat ini kita memasuki semon yang ke-15. Kami mengharapkan Bapak, Ibu, saudara-saudari dapat memanfaatkan
kondisi ini dengan sebaik-baiknya sebagai seorang profesional yang beretika untuk dipergunakan dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang terbentang luas di hadapan kita. Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas segala kekurangan kami mohon maaf. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada segenap rekan-rekan panitia dan para pihak yang tidak dapat kami sebut satu persatu untuk terlaksananya seminar online ini. Demikian sambutan kami, dan akhirnya kami diberikan tugas oleh panitia, oleh Ibu Nuhe, ya, untuk membuka seminar ini. Seminar ini kami buka dengan resmi. Terima kasih. Salam untuk kita semua. Ya, baik. Terima kasih atas sambutannya Bapak Manahara. Dan untuk acara selanjutnya, langsung saja kita ke acara pertama, yaitu dengan pembicara sesi pertama, topik pertama, yang akan mengangkat judul Aplikasi Tunmas Damper untuk mengurangi respons struktur bangunan akibat gempa seri pertama, yang akan dipresentasikan oleh Bapak Profesor Insinyur Yoyong Arfiadi, Master of Engineering, Doktor of Philosophy, selaku Guru Besar dan Rektor Universitas Atmajaya Yogyakarta, pakar kendali struktur, dan Himpunan Ahli Konstruksi Indonesia. Untuk waktu dan tempat, kami persilahkan Bapak. Tes, apakah suara saya terdengar? Terdengar jelas Bapak. Terima kasih, Ibu Moderator. Yang saya hormati Bapak Dr. Gigi Bambang Widayanto SKG MBA, Ketua Umum DPD Gapeknas DIY. Yang saya hormati Bapak Profesor Sarwidi, Inovator Barataga, dan Bapak Insinyur Manahara R. Siahaan, Ketua Umum DPP Ataki dan DPP Gapeknas, serta Bapak Ibu peserta webinar sekalian. Pertama, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya kira terima kasih kepada panitia yang memberi kesempatan kepada saya untuk mengangkat diskusi kali ini. Saya kira mungkin saya sedikit klarifikasi, jadi saya saat ini mengajar di program studi teknik sipil Universitas Atmajaya Yogyakarta, dan juga saya anggota HAKI. Jadi karena tadi diperkenalkan saya takutnya nanti salah pengertian, tapi saya tidak mewakili HAKI, jadi saya anggota HAKI aktif dan juga saya pengurus di Komda HAKI, tapi dalam kaitannya sebenarnya mungkin saya tidak mewakili HAKI, saya khawatir nanti salah pengertian dengan pengurus pusat HAKI begitu. Izinkan saya share screen. Ya. Apakah sudah terlihat screen saya? Apakah sudah terlihat belum ya? Sudah Bapak. Oke, baiklah. Jadi saya kira pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mengangkat diskusi terkait dengan aplikasi Tunmas Damper untuk mengurangi respons struktur akibat gempa. Nah, saya kira ini kira-kira apa yang akan kita bahas dalam webinar kali ini, yaitu mengapa kita perlu mengendalikan getaran. Kemudian nanti akan kita lihat beberapa teknik pengendalian getaran yang ada, dan secara khusus kali ini kita akan membahas aplikasi Tunmas Damper atau TMD atau PMT kalau dalam bahasa Indonesia mungkin itu. Kemudian nanti bagaimana cara merencanakannya dan kesimpulan, ya. Saya kira itu. Kemudian, nah, saya kira mengapa kita perlu mengendalikan getaran. Saya kira kita tahu ada kecenderungan atau fenomena, jadi karena ada perkembangan teknologi, kemudian keterbatasan lahan, dan saya kira ini juga penting ya, keinginan manusia untuk semakin maju. Jadi kita ini saya kira senang sekali dengan tantangan, jadi kita selalu ingin maju sehingga ada kecenderungan struktur semakin fleksibel, yaitu gedung semakin tinggi, jembatan semakin panjang. Saya kira kalau kita ingat dulu awal-awal waktu kita ingin membangun gedung tinggi, ada masalah yang lain, misalnya yang sangat sederhana adalah kita orang cenderung ingin membangun ke atas, tetapi ada masalah dengan
transportasi vertikal, sehingga pada saat itu juga timbul teknologi, yaitu kita mempunyai elevator atau lift yang pertama kali ditemukan oleh Otis, sehingga itu merek Otis adalah, saya kira sampai sekarang juga ada. Jadi saya kira sama ini juga ya. Jadi karena gedung semakin tinggi dan jembatan semakin panjang, maka saya kira ini adalah keinginan yang kadang-kadang diinginkan oleh kita ya. Jadi seperti contoh di sini, jadi ini banyak gedung-gedung tinggi, kemudian juga jembatan semakin panjang. Nah, untuk struktur-struktur seperti ini, struktur fleksibel seperti ini, maka pengaruh getaran, baik akibat gempa atau angin, akan menjadi dominan dalam perencanaan. Sehingga dalam hal ini perlu pengendalian. Nah, ada dua teknik dalam pengendalian getaran atau kontrol getaran. Yang pertama dinamakan kontrol aktif. Jadi kontrol aktif ini memerlukan energi dari luar. Jadi ya harus ada suatu energi yang mencoba untuk meredam getaran atau mengurangi pengaruh getaran akibat gangguan dari luar, baik oleh angin maupun gempa. Kemudian yang kedua yang lebih sederhana adalah kontrol pasif. Nah, dalam hal ini tidak memerlukan input energi dari luar. Jadi peredaman atau pengurangan getaran itu dilakukan oleh sistem struktur itu sendiri, tidak perlu energi dari luar. Nah, saya kira kedua teknologi ini saya kira sudah berkembang di banyak negara dan sudah diaplikasikan, baik untuk kontrol aktif maupun kontrol pasif. Memang ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, misalnya untuk kontrol aktif ini secara diagramatik, di sini ada aktif mesh damper, aktif bracing, aktif tendon maupun yang lain-lain. Bahkan sekarang ini saya kira karena kontrol aktif itu kadang-kadang dianggap ada kelemahan, kemudian timbul metode semi aktif, yaitu kapasitasnya dibatasi sesuai dengan kapasitas seolah-olah pasif, tapi teknologinya mengikuti teknologi kontrol aktif sehingga pengendalian getaran bisa menjadi lebih efektif. Tetapi yang paling sederhana sebetulnya adalah kontrol pasif. Jadi beberapa teknik di sini yang pernah diajukan adalah Chun mesh damper yang akan kita bahas kali ini, kemudian Chun liquid damper, kemudian juga bracing atau hydraulic damper, dan teknik-teknik yang lain. Saya kira banyak yang lain. Ya, ini hanya contoh saja yang saya sampaikan. Saya kira teknik-teknik yang lain juga banyak diajukan. Nah, karena nanti kita juga dalam merencanakan sedikit akan menggunakan teknik-teknik yang digunakan dalam kontrol aktif. Kontrol aktif ini sebetulnya banyak berkembang. Awalnya itu bukan di bidang teknik sipil, tapi saya kira berkembang misalnya kalau di bidang aerospace engineering, kemudian bidang elektronika dan bidang mesin, mekanik itu sudah berkembang cukup lama. Tapi di bidang teknik sipil saya kira belum terlalu lama. Jadi kita belajar dari bidang-bidang itu untuk teknik kendali getaran secara aktif ini. Jadi prinsipnya dapat dilihat di sini. Jadi kalau ada gangguan baik akibat gempa misalnya maupun angin, maka ada responsnya. Respons itu di sini di dalam teknik kendali modern itu dijadikan dua macam, yaitu output yang diatur dan output yang diukur ya. Jadi output yang diatur itu nanti yang ingin kita minimumkan responnya, ingin kita reduksi pengaruhnya, besarnya. Kemudian output yang diukur oleh sensor ya. Nah, saya kira output yang diukur oleh sensor ini nanti dijadikan sebagai feedback ke dalam suatu algoritma kontrol optimal yang dengan teknik tertentu bisa menghitung besarnya gaya kontrol yang harus diberikan kepada aktuator, kemudian aktuator itu memberikan gaya kontrol kepada struktur ini sehingga getaran struktur dapat dikurangi. Saya kira itu adalah teknik kendali aktif. Nah, saya kira teknik kendali pasif lebih sederhana atau dapat dikatakan sangat sederhana karena tidak memerlukan input energi dari luar. Nah, salah satu teknik kendali getaran pasif ini adalah Chun mesh damper atau TMD atau peredam massa terselaras atau PMT ya. Jadi saya kira itu.
Nah, ini beberapa prinsipnya adalah secara sederhana, misalnya kalau ini contoh pada suatu gedung bertingkat tinggi, jika gedung bergoyang ke kanan, maka TMD akan mencoba mengembalikan gedung tersebut ke posisi semula. Jadi TMD bergerak ke kiri supaya respons struktur dapat dikurangi, dalam hal ini dikendalikan, gitu ya, harapan kita. Nah, ini beberapa aplikasi yang sudah ada, ya, sudah diaplikasikan yang terkait dengan Chunmesh Damper. Ini adalah salah satu gedung Trumwood Tower di United States. Jadi saya kira ini dapat dilihat datanya. Gedung ini jumlah lantai 72, tingginya 262 meter, dan digunakan Chunmesh Damper seberat 600 ton. Ya, jadi ini selesai dibangun pada tahun 2001. Kemudian contoh yang lain ini juga sangat terkenal yang biasa dijadikan contoh aplikasi TMD, yaitu John Hancock Tower. Jadi saya kira ini gedung yang sudah cukup lama dibangun, yaitu selesai dibangun tahun 1976. Jadi tingginya sekitar 240, jumlah lantai 62, dan ini ada 2 buah TMD dipasang pada gedung John Hancock Tower ini. Jadi ini mungkin gambarnya, jadi kira-kira seperti itu, dalam arah sumbu lemah dipasang 2 TMD seperti yang ada di sini, dengan ukuran-ukuran yang dapat dilihat di sini. Jadi TMD-nya masing-masing 300 ton, ukuran gedungnya kira-kira 32 meter kali 100 meter gitu ya, dan TMD ini diletakkan di lantai 58. Jadi saya kira ini data TMD-nya, jadi ukurannya dan harganya ya pada saat itu ya. Nah, kemudian juga saya kira ini bangunan yang sangat artistik, yaitu di Dubai, Burj Al Arab. Jadi dipasang beberapa TMD, 11 TMD kecil-kecil 5 ton ukurannya. Kemudian juga ini di Doha, Sport City Tower ini atau gedung Aspire gitu ya. Jadi ini dipasang TMD di salah satu lantainya seberat 140 ton. Juga saya kira ini gedung yang dibangun di Amerika Serikat, jadi ini gedung yang sangat terkenal juga. Saya kira kalau arsitek biasanya diperkenalkan gedung ini ya, jadi karena ini perancangnya sangat terkenal. Saya kira dan ini juga kasus karena pada saat dibangun gedungnya sangat fleksibel sehingga kemudian diupayakan untuk mengurangi pengaruh getaran pada gedung tersebut. Jadi City Corp Center sayang saya tidak mempunyai gambar yang lain, gambar foto yang lain ya, karena foto-foto yang diambil saya ambil dari internet sesuai dengan copyright yang ada seperti ini ya. Jadi dicantumkan di sini dan ini bisa dipakai untuk publikasi gitu ya. Nah, ini jumlah lantainya 59. Gedung ini tinggi lantainya, tinggi gedung ini adalah 279 meter. Contoh yang lain ini di Jepang, jadi Crystal Tower di Osaka, jadi TMD-nya 6 kali 90 ton. Jadi sebetulnya di Jepang itu banyak aplikasi terkait dengan pengendalian getaran, karena kita tahu Jepang seperti Indonesia juga daerah gempa, dan saya kira kalau saya tidak salah di Jepang juga ada aplikasi teknik kendali getaran secara aktif yang pertama diaplikasikan di sana, yaitu di Gedung Kajima kalau saya tidak salah ya, di sana untuk teknik kendali aktif yang pertama di dunia. Kemudian ini ya saya kira ini juga sangat terkenal ya, saya kira di Taipei pernah menjadi gedung tertinggi di dunia sebelum dikalahkan oleh gedung-gedung yang lain, saya kira ya. Jadi ini tingginya sekitar 509 meter, jumlah lantainya 101 sehingga dinamakan gedung 101 building gitu ya, karena jumlah lantainya 101 di Taiwan. Dan saya kira ini TMD-nya, jadi view gedungnya, jadi dipasang TMD dengan berat 730 ton. Jadi saya kira ini sebagai gambaran. Jadi ini digantung dari lantai
92 ke bawah sampai di lantai 87, dan saya kira ini dijadikan semacam jadi pariwisata itu ya, turisme ya, karena kita bisa melihat ke sana untuk melihat TMB-nya. Jadi saya kira ini sebagai perbandingan, kalau ada yang berdiri di sini, kira-kira besarnya TMB seperti ini ya. Jadi kebetulan ini seperti ini ya, tapi bandul ya. Tapi ada juga kalau yang di City Corp itu blok massa beton, gitu ya. Hanya saya tidak gambarnya ya. Nah, saya kira ini aplikasi di 101 building, view-nya adalah ini, jadi digantung dari lantai 92 ke bawah ke lantai 87. Nah, saya kira sebetulnya sudah lama orang itu ingin mencoba mengurangi pengaruh getaran. Jadi saya kira ini misalnya secara historis dimulai dari Fram tahun 1909 yang mengajukan paten di Amerika Serikat. Jadi sistemnya sangat sederhana. Jadi ada suatu massa, kemudian dengan spring, kemudian kalau diberi massa tambahan dan spring, kalau misalnya massa ini diberi beban harmonik, maka struktur ini, massa utama ini dapat teredam. Jadi kalau dilihat, kita tahu dari dinamika strukturnya single degree of freedom system, dan tampak di sini bahwa tidak ada redaman baik pada massa utama maupun massa tambahan ya, massa tambahan. Jadi kemudian juga Fram mengajukannya beban yang ada atau dikerjakan bebannya hanya beban harmonik pada massa utama M besar ini. Kemudian saya kira kemudian ini diperbaiki oleh Den Hartog. Jadi saya kira ini juga sangat terkenal. Jadi persamaannya masih banyak dipakai untuk perencanaan TMB sampai sekarang, saya kira ya. Jadi saya kira Den Hartog memperbaiki model yang digunakan Fram, yaitu pada masa tambahannya sekarang ada redaman, ada C-nya, CD ya. Tapi sama dengan Fram, ini modelnya masih single degree of freedom, kemudian juga tidak ada redaman pada massa utama, juga bebannya beban harmonik pada massa utama. Kemudian sebelumnya ya. Kemudian Warburton saya kira ini memperbaiki model yang dikemukakan oleh dua terdahulu, karena dalam model Warburton ini baik pada massa utama maupun massa tambahan itu dua-duanya ada redamannya, dan ini saya kira Warburton mengembangkan beberapa rumus untuk berbagai macam beban. Saya kira ini sangat terkenal juga. Nah, saya kira prinsipnya sebetulnya atau tujuannya adalah kita ingin mendapatkan nilai optimum baik dari nilai kekakuan maupun nilai redaman dari TMB ini. Karena biasanya massa dari TMB itu ditentukan oleh perencana, oleh desainernya. Ditentukan, kemudian nilai-nilai optimum yang dicari adalah nilai kekakuan dan nilai redaman dari TMB tersebut. Nah, saya kira prinsipnya sangat sederhana. Jadi misalnya kalau kita kalau kita lihat suatu struktur berderajat kebebasan tunggal, maka saya kira Bapak Ibu sekalian ini sudah sangat paham ya dengan persamaan ini ya. Jadi saya kira dengan persamaan ini, jadi MD, KD dan CD adalah sifat-sifat TMD di sini, dan di sini di sebelah kanan tanda sama dengan ini kalau beban gempa suku yang pertama, dan kalau ada beban pada masa-masa tersebut ya. Jadi karena kita membahas beban gempa, maka suku yang terakhir ini tidak ada ya. Jadi dalam hal ini, dan ini adalah goncangan gempanya. Jadi saya kira ini prinsip yang sangat sederhana yang sudah kita pahami dari buku-buku dinamika struktur. Nah, saya kira kita lihat secara detail bagaimana sebetulnya pada saat itu Fram mengembangkan keadaan ini. Jadi tampak di sini misalnya F adalah F0 sin omega 0T, jadi omega 0 adalah frekuensi dari bebannya. Ya, jadi ini tadi seperti tadi, ini ada sistemnya single degree of freedom, tidak ada redaman baik pada
massa utama maupun massa tambahan, dan bebannya harmonik ya. Kemudian dari situ kita tahu bahwa kalau bebannya harmonik, maka responsnya U adalah respons pada massa utama dan UD pada massa tambahan, damper, itu juga harmonik ya. Jadi misalnya A untuk U kira-kira A sin omega 0T, UD AD sin omega 0T ya. Jadi seperti itu, dan kita harus mencari nilai A dan AD ya. Saya kira dengan mudah sekali kita dapatkan, karena kita tahu K adalah M kali omega kuadrat, kemudian kita dapatkan persamaan ini ya. Bebannya hanya pada massa utama. Kemudian saya kira karena ada dua variabel yang belum diketahui, yaitu A dan AD, maka dengan mudah, karena ini hanya menjadi 2 derajat kebebasan, saya kira dengan 2 bilangan anu, A dan AD, maka kita bisa mengambil determinan dari matriks ini, sehingga A adalah didapatkan ini ya. Jadi yang menarik, jadi saya kira pembilangnya ini, jadi pembilang adalah KD min MD, jadi yang ini ya, KD min MD kali omega 0 kuadrat dikalikan F0. Jadi artinya apa? Jadi saya kira di sini sangat jelas, kalau KD itu sama dengan MD omega 0 kuadrat, maka betul-betul nilai A ini sama dengan 0. Jadi artinya bahwa massa utama teredam sama sekali ya, teredam, tidak ada getaran sama sekali ya. Jadi arti itu yang diajukan Fram. Tapi kita tahu bahwa kan sebetulnya ini bukan model yang real, karena bagaimanapun juga suatu struktur pasti punya redaman walaupun kecil ya. Jadi ini saya kira bukan model yang real. Juga biasanya mass dampernya juga punya redaman, sehingga ini bukan model yang real. Kemudian diperbaiki oleh Den Hartog, walaupun Den Hartog juga sama. Jadi Den Hartog juga hanya menambahkan redaman pada massa tambahan. Kemudian massa utamanya belum ditinjau ada redaman. Kemudian saya kira ini beberapa variabel, alpha ada rasio frekuensi, omega damper dibagi omega struktur, beta adalah omega 0 dibagi omega 0 adalah frekuensi bebannya. Kemudian didapatkan, kita tahu juga dari dinamika struktur, saya kira saya tidak perlu menjelaskannya, ini dynamic magnification factor. Nah, kemudian Den Hartog itu memplot persamaan ini menjadi seperti ini. Jadi ya, seperti ini. Jadi aksisnya adalah beta atau rasio dari frekuensi beban. Kemudian ordinatnya adalah dynamic magnification factor. Kemudian dari berbagai macam redaman damper yang dipilih, ternyata menarik sekali, ternyata setiap grafik itu melalui 2 titik penting, yaitu P dan Q ya, P dan Q. Nah, kemudian ini yang kemudian dioptimasi oleh Den Hartog, tingginya disamakan, ya, tingginya disamakan, kemudian diturunkan persamaannya, sehingga akhirnya ditemukan persamaan ini. Jadi rasio frekuensi, jadi alpha optimum, jadi omega D dibagi omega D itulah ada frekuensi dari dampernya, omega ada frekuensi strukturnya, itu sama dengan 1 dibagi 1 plus mu. Mu adalah rasio massanya, yaitu massa dari damper dibagi massa struktur utama ya. Kemudian damping ratio optimumnya, si D optimum ini sesuai dengan persamaan ini. Jadi akar dari 3 mu dibagi dengan 8 kali 1 plus mu. Mu adalah rasio massanya ya. Jadi saya kira rumusnya sangat sederhana, sehingga sampai sekarang persamaan ini digunakan untuk merencanakan TMD ya. Jadi saya kira kita pun saat ini jadi asalkan saya tahu misalnya frekuensi strukturnya ya omega ya, kemudian mu-nya kita tetapkan berapa persen massa damper terhadap massa struktur, maka saya bisa menghitung berapa spring yang harus dibuat ya. Kemudian berapa damping yang harus disediakan dari TMD tersebut ya. Jadi sangat sederhana. Jadi semudah ini ya untuk merencanakan TMD itu. Jadi tidak usah memerlukan apa ya persamaan yang rumit begitu ya. Jadi dengan rumus Den Hartog pun, jadi dengan 2 rumus ini, maka saya sekarang bisa merencanakan TMD ya, TMD ya. Dan memang sampai saat ini cukup akurat juga ya, walaupun nanti di belakang ada tinjauan secara detail ya. Jadi 2 persamaan ini adalah persamaan yang sangat sederhana yang diajukan oleh Den Hartog, walaupun
kita tahu tadi model pada masa utamanya tidak ada dampingnya ya, jadi C-nya 0 ya, tapi ini sudah cukup untuk dapat merencanakan TMD yang kita gunakan. Nah, saya kira kemudian seperti yang tadi Warburton memperbaiki modelnya, jadi sekarang pada masa utama ada damping, kemudian Warburton juga memplot dynamic magnification factor dan tampak bahwa di sini tidak seperti yang diplot oleh Den Hartog, jadi tidak ada titik-titik potong ya, jadi semuanya tidak jelas gitu ya, sehingga Warburton kemudian saya kira menurunkan persamaan-persamaan, saya kira bisa dilihat di jurnal Earthquake Engineering and Structural Dynamics tahun 80 dan 82 kalau saya tidak salah. Saya kira di sana secara detail diuraikan bagaimana mendapatkan persamaan-persamaan yang diajukan oleh Warburton dan teman-temannya ya, dan kawan-kawan pada saat itu, tapi Warburton adalah peneliti utamanya. Nah, kemudian sampai akhirnya diperoleh salah satu persamaan ini ya, alpha optimumnya, jadi agak berbeda sedikit dengan rumus Den Hartog, tapi saya kira tidak, walaupun tidak, jadi artinya juga seperti ini ya, jadi kalau saya bisa mendapatkan alpha optimum, maka saya bisa mendapatkan omega dari dampernya, sehingga saya dapatkan kekakuan dari dampernya. Demikian juga saya bisa merencanakan damping dari dampernya dengan persamaan ini. Juga saya kira walaupun berbeda, tapi juga sama sederhana ya. Tapi sekali lagi, baik tadi model Warburton yang ini ya, yang sudah cukup lengkap, maupun model Den Hartog, dan apalagi model Fram yang pertama tadi, itu adalah model-model yang sangat sederhana, karena diturunkan dari model single degree of freedom ya, sistem, sehingga itu adalah model yang sangat sederhana. Nah, untuk karena kan ini sebetulnya ingin meredam struktur-struktur yang fleksibel, yaitu diantaranya adalah gedung bertingkat tinggi ya, yang dimodelkan sebagai struktur dengan derajat kebebasan majemuk atau multi degree of freedom system ya. Nah, saya kira kita masih bisa menggunakan persamaan-persamaan tadi, baik persamaan Warburton maupun persamaan Den Hartog, tetapi kemudian kita harus membuat ekivalen ya, ekivalen dari struktur MDOF itu menjadi ekivalen SDOF-nya apa. Jadi biasanya yang ditinjau hanya ragam yang pertama ya, ragam pertama, baik frekuensinya maupun bentuk ragam pertama itu digunakan sebagai acuan. Jadi artinya kalau itu yang dipakai, berarti TMD kita, TMD yang kita rencanakan hanya bisa meredam ragam yang pertama, begitu secara teoritik ya. Walaupun mungkin ragam-ragam yang lain bisa juga diredam, tapi theoretically, maka kalau saya ubah sifat-sifat MDOF menjadi SDOF dengan hanya memperhatikan ragam yang pertama, maka itu berarti kita melakukan tuning terhadap struktur itu untuk ragam yang pertama tersebut ya. Nah, saya kira itu kelemahan dari metode yang tadi ya. Nah, untuk itu saya kira banyak peneliti yang kemudian langsung menggunakan model-model struktur apa adanya. Jadi kalau gedung itu ya bertingkat tinggi ya gedung struktur itu yang direncanakan, tidak peduli mau ragam yang keberapa yang harus direduksi gitu ya. Jadi karena ini lebih umum, walaupun secara umum kalau kita tahu untuk yang reguler, kita tahu bahwa yang dominan biasanya ragam yang pertama, kita tahu dari teori-teori ya. Tapi masalahnya kalau kita kemudian menggunakan model apa adanya, struktur berderajat kebebasan majemuk, maka akan sangat sulit mendapatkan persamaan-persamaannya. Jadi closed form solution-nya itu sulit didapatkan. Jadi kita tahu juga tadi saya kira ya, untuk model Warburton pun saya kira tidak mudah ya untuk mendapatkan persamaan-persamaan tersebut, apalagi untuk sistem dengan derajat kebebasan majemuk ya. Jadi sehingga untuk itu diperlukan teknik-teknik numerik, yaitu teknik optimasi ya. Jadi tidak perlu closed form solution-nya, tapi saya kira dengan teknik numerik, yaitu dalam hal ini optimasi, maka kita dapat kita rencanakan sifat-sifat TMD yang optimum, baik itu kekakuan maupun redamannya. Nah, ini saya kira ini tadi sudah saya bahas, jadi konversi dari MDOF ke SDOF, kemudian digunakan persamaan-persamaan single degree of freedom, baik persamaan
entah itu Den Hartog maupun persamaan dari Warburton ataupun persamaan-persamaan lain, karena sebetulnya tadi saya hanya menampilkan hanya dua persamaan ya, jadi dua persamaan dari Den Hartog dan Fram. Sebetulnya banyak peneliti yang juga mencoba mengajukan persamaan-persamaan untuk single degree of freedom ya, seperti SADC dan sebagainya ya. Ada beberapa peneliti yang juga mengajukan persamaan-persamaan untuk merencanakan TMD ini ya, tapi karena tadi yang Den Hartog dan Warburton itu sangat terkenal, itu sehingga yang saya cuplik di sini ya. Jadi artinya yang pertama adalah kita konversi dari MDOF ke SDOF, kemudian digunakan persamaan single degree of freedom. Nah, yang kedua yang tadi sudah juga saya sampaikan, jadi digunakan model multi degree of freedom apa adanya dan digunakan teknik numerik yaitu teknik optimasi untuk mendapatkan sifat-sifat TMD. Nah, saya kira pendekatan satu, jadi seperti tadi ya, jadi misalnya struktur ini ya mempunyai M, C, dan K, massa, redaman, dan kekakuan. Jadi ini adalah sistem berderajat kebebasan majemuk, kemudian dikonversi ke SDOF, jadi ini jadi ekuivalennya. Jadi dan ini hanya menggambarkan sifat-sifat ragam yang pertama. Jadi misalnya M1 ya. Jadi dapat diperoleh saya kira dari teori dinamika struktur P1 transpos kali M1 kali M ya, maaf ini ada salah mesti M ya, kali M kali P1. Jadi ini adalah generalized mass gitu ya. Jadi untuk ragam yang pertama. Kemudian juga rasio redamannya yang pertama dan omeganya juga omega yang pertama. Artinya bahwa kalau kita konversi ke sistem ini berarti kita merencanakan TMD untuk seolah-olah meredam getaran untuk ragam yang pertama saja gitu ya. Nah, pendekatan yang kedua adalah sekarang digunakan MDOF dan dalam hal ini perlu teknik optimasi tertentu. Dalam hal ini kita gunakan optimasi kontrol yang tadi sudah disinggung di depan ya, menggunakan teknik-teknik yang sebetulnya diajukan untuk pengendalian secara aktif. Jadi di sini harus ada suatu fungsi objektif tertentu yang harus dipilih. Tentu tujuannya adalah meminimumkan respons struktur, tapi itu harus direpresentasikan dengan apa untuk meminimumkan respons struktur tersebut gitu ya. Nah, saya kira mungkin secara singkat ini misalnya untuk persamaan gerak sistem berderajat kebebasan majemuk, saya kira kita tahu ini, tapi saya kira dalam teknik kendali getaran kemudian bukan ini yang dipakai, tetapi kita menggunakan besaran-besaran yang dinamakan state vector. State vector itu terdiri dari US dan US dot. US itu adalah perpindahan, US dot itu kecepatan. Jadi sekarang variabel Z-nya itu adalah, jadi kalau di persamaan ini, jadi kita lihat ya, ini persamaan yang kita sudah sangat kenal. Tetapi dalam teknik kendali getaran aktif biasanya dirubah menjadi besarannya menjadi Z yang terdiri dari perpindahan dan kecepatan, dan akhirnya dengan substitusi ya saya sangat mudah dapat diperoleh Z dot ini ya. Jadi Z dot itu berarti ada turunan pertama dari Z. Berarti ini ada isinya adalah US dot dan US dot dot. Jadi isi Z dot ini adalah kecepatan dan percepatan. Dan ini maaf, waktu kurang 5 menit lagi ya. Baik, saya coba percepat. AZ dan EW. Jadi ini adalah dinamakan persamaan diferensial orde 1 ya. Nah, saya kira ini sebagai state space equation, kemudian respon yang diminimumkan itu juga dinamakan ini dapat diambil Z, CZ kali Z. Jadi Z kecil ya. Jadi ini dapat diatur oleh, jadi kelebihannya dapat ditentukan oleh perencana. Jadi ini saya kira feedback-nya ya. Feedback-nya. Nah, saya kira fungsi transfernya adalah S2 norm dan S infinity norm. Jadi saya kira itu ya. Jadi ini kalau menggunakan teknik optimasi, dan ini dapat dipilih outputnya itu baik perpindahan, kecepatan, percepatan, atau kombinasinya. Jadi bebas. Jadi ini sehingga ini lebih menguntungkan karena fleksibel sekali memilih output yang ingin diminimumkan, baik itu kecepatan, percepatan, perpindahan, dan sebagainya. Saya kira ini contohnya. Jadi kalau kita ingin meminimumkan perpindahan lantai atas, maka tinggal dipilih CZ-nya apa. Kecepatan, CZ-nya apa, atau percepatan apa, atau bahkan kombinasinya, bahkan meminimumkan drift gitu ya, CZ-nya dipilih yang sesuai gitu ya.
Saya kira fungsi transfernya ini, saya kira ini ada dalam teknik kendali aktif, ya dapat dipilih ini, tapi kemudian dapat dihitung dengan persamaan ini, ya saya kira ini, dan LC dan L0 itu dapat dihitung dengan persamaan Lyapunov, jadi ini dapat dihitung dengan MATLAB maupun dengan Scilab misalnya, ataupun dalam Octave dan sebagainya, ya. Jadi dapat dihitung LC sehingga dapat responnya dapat diminimumkan. Nah, sebagai contoh, jadi ini untuk single degree of freedom system. Jadi ini ya, jadi saya kira sebagai contoh, saya kira ini bisa diikuti secara mudah karena kita gunakan rumus Den Hartog seperti ini ya, sehingga didapatkan KD-nya dan rasio redaman dari struktur tersebut. Dan kemudian dengan KD dan rasio redaman ini kemudian kita aplikasikan ke struktur tersebut, kemudian sebagai contoh ya, kemudian diplot responsnya ini hanya sebagai contoh. Ini adalah respons struktur dengan TMD dan tanpa TMD oleh gempa El Centro misalnya, ya, sebagai contoh ya. Jadi sangat sederhana tadi seperti yang tadi ya. Ini kalau digunakan teknik optimasi, jadi hasilnya ini jadi sama ya. Kalau diplot hasilnya hampir sama ya, baik Den Hartog, kemudian H2 sebagai fungsi objektif dengan Z perpindahan dan Z percepatan, jadi mirip-mirip di hasilnya. Nah, ini kalau 10 lantai, ya saya kira ini contohnya 10 lantai. Ini kalau digunakan rumus Den Hartog maka diubah ke ragam pertama dengan persamaan yang tadi ya, sehingga saya dapatkan M1, kemudian alfanya dapat dihitung, KD-nya dapat dihitung ya, sehingga rasio redamannya dapat dihitung, kemudian sifat-sifat itu diaplikasikan lagi ke struktur ini. Kemudian ini kalau dengan algoritma genetik gitu ya, diperoleh KD dan CD misalnya. Sebetulnya untuk optimasi dengan metode apa saja, tapi yang penting ada fungsi objektifnya, ya, fungsi objektif yang dipilih, dan tadi dipilih fungsi transform dari gangguan ke regulated output, yaitu Z kecil. Ya. Nah, ini perbandingan hasilnya. Ini perbandingan hasilnya apabila diplot dengan metode-metode yang ada ya, selain Warburton dan Den Hartog, diplot juga metode SADC ya di sini ya. SADC ini yang tanpa TMD, ini dengan TMD, jadi dapat direduksi. Nah, ini kalau saya ingin melihat rasio massa, misalnya ini rasio massanya dinaikkan, ternyata alfanya makin menurun ya kalau apa. Jadi artinya bahwa kalau alfa makin tinggi kan artinya mendekati 1, artinya bahwa frekuensi TMD dan frekuensi struktur mendekati sama. Tapi kalau massanya diperbesar, maka itu makin lama makin kecil gitu ya. Sedangkan ini rasio redamannya. Nah, ini saya kira perbandingan beberapa metode. Ini perbandingan beberapa metode. Nah, saya kira untuk aplikasi 3 dimensi, saya kira juga, karena kan tadi saya siapkan untuk, jadi ini 3 dimensi, persamaan-persamaannya ditulis dengan teori dinamika struktur, dengan metode Hamilton, dan sebagainya. Ini aplikasinya, sudah selesai numeriknya, tapi belum selesai ditulisnya. Kira-kira itu yang dapat saya sampaikan. Jadi sebagai kesimpulan, jadi struktur di daerah gempa atau angin, maka respons struktur perlu dikendalikan. Pengendalian getaran dapat dilakukan dengan metode kendali aktif maupun pasif. Kemudian dalam hal ini, sekarang ini kita diskusikan penggunaan TMD sebagai salah satu cara untuk meredam getaran secara pasif. Dan untuk gedung bertingkat tinggi mestinya perlu digunakan teknik optimasi karena umum, karena metode Den Hartog dan Warburton mestinya hanya ragam yang pertama yang dioptimumkan. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada panitia. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya Bapak Yoyong. Kita langsung masuk saja ke acara sesi tanya-jawab. Ini sudah masuk beberapa pertanyaan. Langsung saya bacakan saja ya Bapak. Yang pertama, dari Bapak Kristianto dari PT Akset Indonesia. Pertanyaan yang pertama, apakah ada rule of thumb perletakan TMD pada gedung, misal 2/3 ketinggian gedung? Lalu pertanyaan yang kedua, bagaimana cara penentuan total berat TMD yang dibutuhkan pada masing-masing gedung? Lalu yang ketiga, dengan penambahan mass dari TMD, bagaimana pengaruhnya terhadap whip effect dan force dari gempa akibat mass participating ratio? Dan yang keempat, apakah ada rule of thumb
dalam penentuan total mass damper yang digunakan, bagaimana sistem untuk mencegah pergerakan lateral amplitude displacement dari TMD agar tidak berlebihan ketika sistem TMD bergerak? Ya, itu Bapak pertanyaannya. Terima kasih. Jadi saya kira ini banyak pertanyaan, semoga saya bisa menjawabnya. Yang pertama, apakah ada rule of thumb terkait dengan letak TMD gitu ya? Saya kira begini. Jadi sebenarnya tadi contoh saya yang pertama, yang gedung bertingkat tinggi ya, itu saya kira itu sebetulnya dioptimasi bukan hanya sifat-sifat TMD yaitu kekakuan dan dampingnya tadi ya, sebenarnya contoh yang tadi karena waktunya tadi tidak atau terbatas sehingga tadi tidak sempat saya sampaikan. Sebetulnya di gambar yang tadi itu sebenarnya itu juga mengoptimasi selain sifat-sifat TMD juga letaknya ya, letaknya. Dan itu mungkin tidak bisa diakomodasi oleh persamaan Den Hartog dan Warburton. Tapi secara rule of thumb, tadi kan letaknya di mana ya? Rule of thumb mestinya jadi untuk yang gedung-gedung yang reguler itu kan biasanya letaknya itu sesuai dengan bentuk mode shape, karena saya kira kita tahu ya mode shape-nya yang paling besar adalah di lantai atas. Dan ternyata dari yang tadi, ya dari optimasi yang tadi, sebenarnya saya ingin membuktikan juga apakah betul. Jadi teori dinamika struktur yang kita pahami selama ini, jadi kalau mode yang pertama atau displacement yang pertama dari mode shape itu di lantai atas, itu diletakkan di lantai atas. Ternyata betul juga dari optimasi itu, ternyata untuk yang struktur-struktur reguler, itu letak TMD-nya itu diletakkan di tempat displacement atau mode shape yang maksimum, gitu ya. Tetapi saya kira itu untuk yang reguler ya, artinya seperti shear building. Tapi untuk gedung-gedung 3 dimensi yang tadi sebenarnya di akhir presentasi saya itu tidak bisa seperti itu ya letaknya. Jadi saya kira itu harus dipilih, arahnya pun harus dipilih, bukan hanya arah X seperti yang tadi di contoh di gedung John Hancock Tower, tapi mungkin juga bisa ke arah X dan Y, dan letaknya bisa diatur dengan teknik optimasi tadi ya. Walaupun tadi tidak kita bahas secara detail, tapi saya kira bisa dibaca. Saya kira bukunya banyak dan papernya ada di mana-mana juga, saya kira itu ya. Jadi saya kira untuk yang sederhana, gedung sederhana, maka biasanya diletakkan di lantai atas atau di bawah sedikit, karena di lantai atas kan agak susah juga karena ya peletakannya, begitu ya. Kira-kira itu. Kemudian bagaimana nomor 2 itu apa ya? Beratnya memang itu, kalau beratnya itu kan tergantung dari seberapa besar kita ingin meredam getaran itu, karena ini kan seolah-olah kita memberikan gaya luar, tapi secara